Daftar adalah orang biasa, tidak mungkin masuk ke sekolah bergengsi. Tapi apa artinya itu? Jika sudah membayar, berarti sudah tertipu. Lulus atau tidak tergantung pada takdir. Sementara siswa miskin yang benar-benar ingin belajar, namun dia ditolak dengan kejam. Setelah setahun berlalu, Ran sudah terpesona oleh uang, terlena dalam kehidupan mewah sehari-hari. Namun pada malam itu, saat dia hendak meninggalkan bar, dia menemukan seorang remaja belajar di lantai. Ran dengan antusias mendekat, baru menyadari remaja itu terjebak dalam soal sulit. Tidak disangka bakatnya sangat tinggi. Ran hanya memberikan sedikit petunjuk. Remaja itu dengan mudah memecahkan masalah. Bakat yang begitu luar biasa, malah bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Pada saat itu, Ran seakan melihat dirinya yang dulu. Dahulu dia juga penuh semangat untuk memecahkan soal matematika. Dia begadang dan berjuang selama 2 hari 2 malam. Dan untuk membaca jurnal asing, dia bahkan berani berseteru dengan kepala sekolah. Namun sekarang, dia malah menjadi anjing penjaga kapitalis. Tidak hanya mengkhianati dirinya di masa lalu, tetapi juga mengkhianati harapan ayahnya padanya. Waktu sekarang telah berubah. Putra raja tidak akan menjadi raja. Hanya orang yang benar-benar berbakat yang bisa menjadi raja. Kata-kata ayahnya bergema di telinganya. Ran juga bergumul di dalam hatinya. Mengapa ada yang menikmati kemewahan seumur hidup, sementara menghalangi jalan hidup orang lain? Pendidikan adalah hak setiap orang, bukan hak istimewa khusus bagi orang kaya. Pada saat ini, Ran akhirnya sadar, jika tidak ada yang bisa menghancurkan hak istimewa, orang miskin tidak akan pernah bisa bangkit, ditekan seumur hidup. Jadi sekarang, biarkan saya menjadi orang yang menghancurkan hak istimewa itu. Keesokan harinya, Ran tidak langsung pergi bekerja, melainkan pergi ke toko cetak, dan mencetak lebih dari 500 lembar selebaran. Kemudian, dia meminta adiknya pergi ke daerah miskin. Dia secara khusus membagikan pamflet kepada anak-anak dari keluarga miskin. Ternyata, dia berencana membuka kelas pelatihan sendiri. Tidak hanya menyediakan makan dan tempat tinggal, juga akan mengajar anak-anak secara gratis untuk ujian masuk Institut Teknologi India. Bukankah ini hanya mimpi bodoh? Namun, Ran sangat serius. Untuk mengumpulkan dana, dia bahkan menjual jam tangan dan kalungnya sendiri. Menjual TV satu-satunya di rumah dengan harga murah. Bahkan sampai menjaminkan sepeda motor 8 silindernya. Setelah beberapa tindakan, akhirnya dia berhasil menyewa beberapa ruang kelas. Sekarang tinggal menunggu siswa masuk. Namun beberapa hari kemudian, pacarnya mengetahui berita ini. Dia marah pada Ran karena meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi. Mengapa harus melakukan pengajaran gratis? Bukankah ini akan merusak masa depanmu? Kemudian dia mengancam Ran. Jika kamu tidak menyesal, aku akan menikah dengan siapa saja, dan membuatmu menyesal seumur hidup. Namun dihadapi dengan kemarahan dan ketidakpengertian pacarnya. Namun Ran tidak memberikan tanggapan apapun. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih cepat daripada membuatnya menderita bersamanya. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih cepat dan dengan tenang. Tidak ada